2027, 2028, 2029 seluruh daerah desa terisolir di Jawa Barat infrastrukturnya buruk akan selesai, jalannya berbeton, berdrainase dan ber-PJU secara merata di seluruh provinsi Jawa Barat. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menggelar pertemuan dengan Duta Besar Uni Emirat Arab, UEA, untuk Republik Indonesia dan ASEAN YM, Abdullah Salem Al-Daheri di Gedung Bel Pakuan, Bandung, Rabu, 1 Oktober 2026. Kedatangan Dubes UEA menemui Deddy Mulyadi demi menjajaki peluang investasi serta memperkuat kerjasama antara pemerintah Uni Emirat Arab dan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Duta Besar turut didampingi Kepala Bagian Politik dan Kepala Bagian Ekonomi. Sementara Gubernur didampingi Kepala DPMPTSP Jabar Dedi Taufik dan Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Jabar Faiz Rahman. Gubernur Deddy Mulyadi mengatakan Jawa Barat membuka pintu selebar-lebarnya bagi investasi dari Uni Emirat Arab, khususnya di kawasan Rebana dan BJB Kertajati. Dan kami siap memastikan seluruh proses berjalan cepat, transparan, serta saling menguntungkan bagi kedua pihak, katanya. Pihaknya meyakini hadirnya investasi Uni Emirat Arab di Jawa Barat tidak hanya akan menghadirkan keuntungan ekonomi, tapi juga jejak kemitraan abadi yang bermanfaat bagi masyarakat kedua negara. Selama periode tahun 2020 sampai dengan semester 1, tahun 2025 realisasi investasi UEA di Jawa Barat telah mencapai 1,6 triliun rupiah. KDM juga memastikan pemerintah Provinsi Jawa Barat berkomitmen menghadirkan iklim investasi yang kondusif melalui berbagai fasilitas non-fiskal yang dirancang untuk mempermudah pelaku usaha. Pertama, lewat penyederhanaan proses perizinan dan regulasi melalui penerapan online single submission risk-based approach. Kami memfasilitasi koordinasi lintas instansi, baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk memastikan kebutuhan investor dapat ditangani secara cepat dan tepat, kemudian menjamin keamanan dan kelancaran investasi melalui program Jabar Manunggal yang dijalankan bekerja sama dengan aparat penegak hukum, tuturnya. Pemprov Jabar pun menurutnya tengah mempersiapkan tenaga kerja adaptif, sehat, terampil, produktif, serta memiliki daya saing tinggi dengan berpegangan pada prinsip Pancawaluya, sehingga investor tidak hanya mendapat kemudahan regulasi, tetapi juga jaminan ketersediaan SDM unggul untuk mendukung pertumbuhan bisnis. Luar biasa gebrakan yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi. Ini bukan hanya sekadar wacana. Kota Bogor yang menuju puncak yang selama bertahun-tahun macet dan padat, apatah lagi di hari-hari tertentu, di hari-hari libur, di hari-hari weekend, akan dibedah oleh Kang Deddy Mulyadi sehingga kemudian nanti masyarakat tidak merasakan kemacetan lagi ketika berlalu lalang atau melintasi jalanan puncak Bogor. Ini merupakan satu rekor dari Kang Deddy Mulyadi jika seumpama dia bakal berhasil membuktikan diri untuk bisa menjalankan program-program infrastruktur yang bukan hanya sekadar jalan yang seperti sirkuit. Wah, jalan seperti sirkuit saja itu sudah ngedani ya, gegilakaken kata orang Banten mah. Tetapi juga ini merupakan satu alternatif yang bisa membuat masyarakat secara pribadi, secara komunitas, biasanya kan orang melintas ke jalan situ kan ada peziarah, itu kan komunitas, itu akan merasa nyaman teman-teman ya. Jadi kita tidak berlebihan kalau katakan Jawa Barat nanti akan menjadi pesaing dari kota-kota atau provinsi-provinsi besar di negara-negara maju, paling tidak di Asia ya. Ada Dubai, kemudian ada China, ada Jepang yang jalanannya mulus, dan Indonesia bakal lebih hebat. Kenapa? Karena secara populasi Indonesia jauh lebih banyak, kecuali China. Memang kita harus akui ya, teknologi mereka sudah mulai berpuluh-puluh tahun yang lalu. Nah, tapi kita melihat Deddy Mulyadi di sini akan menjadi pelopor dari sekadar gubernur tambal, dari sekadar gubernur laundry itu. Coba beberapa hal menarik ini teman-teman bisa saksikan. KDM itu bikin sebel, bikin jengkel, ya bikin dongkol bagi pejabat-pejabat lain yang tidak bisa seperti KDM, maksudnya yang tidak bisa terjun langsung kepada masyarakat, yang tidak bisa mengatasi masyarakat kecil, yang tidak bisa meninjau rakyatnya lagi kelaparan atau lagi kenyang. Nah, jadi bikin dongkol para pejabat-pejabat yang lain kalau menurut aku ya. Ya kenapa? Karena KDM memang seperti itu, cara kerjanya, kinerjanya memang seperti itu. Kalau dia tidak turun tangan langsung, ya tidak dikerjakan awalnya. Tapi kalau sekarang sih manda ya. Jadi kalau tinggal ini aja, tinggal telepon aja wes langsung beres. Tapi kalau awal memang sangat membutuhkan perjuangan. Kalau KDM hanya menyuruh saja, tidak bakalan dikerjain sama yang di bawah. Jadi anggapannya tuh selalu ditunda-tunda. Tapi kalau KDM, orangnya itu kalau memang suruh bongkar sekarang, wes bongkar sekarang. Kalau memang suruh yang namanya aliran sungai yang tersumbat, suruh alirin sekarang, suruh buka sekarang, wes langsung
langsung dibuka sekarang juga. Jadi itu tidak ada kata nanti-nanti. Satu contoh meninjau proyek kayak aspal apapun itu, ketika aspalnya itu apa tuh namanya ya, keterangannya ataupun dari perusahaan ataupun dari proyeknya itu 5 cm, itu kalau sudah diukur sama KDM itu ada yang 3 cm, ada yang tidak memenuhi syarat, ada yang berondol dan ini dan itu. Satu contoh kayak ini selokan. Biasanya sih yang namanya juga ini ya, kadang tuh maunya sih mau korup-korup dari uang proyek. Terus yang namanya proyek tuh tinggal ditaruh aja, kalau kayak selokan-selokan, padahal kata KDM itu mestinya harus dikasih semen terlebih dahulu. Aku tuh baru tahu dari KDM kalau memang seharusnya di bawahnya itu, di bawah selokan yang tinggal pasang itu di bawahnya harus dikasih semen. Aku baru tahu dari KDM. Kalau di sini mah tinggal pasang aja. Di sini loh, di sini ya, aku udah ngomong di Jawa Barat di sini. Jadi kalau buat kalian coba lihat baik-baik video ini dari KDM, ini benar-benar KDM tuh bikin dongkol ya pejabat-pejabat yang lain kalau menurut aku. Kalau buat fans-fansnya sih, buat kita terlope-lope tambah kita semakin support KDM karena KDM itu seberani itu. Ini dia videonya. Gimana kalau menurut kalian? Satu contoh di video terakhir itu kan gebrakannya yang sekarang ini ada lagi mau mensupport yang namanya pemuda Jawa Barat, yaitu dalam mengembangkan yang namanya inovasi-inovasinya. Satu contoh bahan bakar itu dari jerami. Masya Allah, KDM tuh selalu mensupport anak-anak bangsa kalau menurut aku, karena dia memang benar-benar mencintai Indonesia, pengen melihat Indonesia ini maju. Jadi buat kita doain semoga KDM bisa menjadi orang nomor 1 di Indonesia. Amin Allahumma amin. Buat follower aku tanpa terkecuali, sukses dan sehat selalu di luar sana. Bye bye. Kang Deddy Mulyadi kalau membangun bukan cuma soal infrastruktur, itu hanya hardware-nya. Yang paling gila, dia juga melakukan reset pola pikir massal. Dia menjalankan protokol rehabilitasi total bagi rakyat Jawa Barat. Pola pikir pejabat dan rakyat itu sering terkena virus konsumtif dan instan. Bangunan baru tapi mentalnya masih suka buang sampah ke sungai. Percuma, Kang Deddy tahu membangun jalan tol fisik itu gampang, tapi membangun jalan tol pikiran yang bebas dari mental instan itu butuh filosofi. Dia tidak hanya memberi jembatan, dia memberi filosofi Kitri tentang kebermanfaatan. Dia tidak hanya membangun tempat sampah, dia memaksa mental orang untuk merasa malu membuang sampah sembarangan. Dia tidak hanya menyediakan dana bantuan, tapi dia mengedukasi bahwa kehormatan itu lebih mahal daripada uang tunai. Inilah kenapa pendekatannya unik. Dia merangkul budaya luhur Sunda sebagai antivirus terbaik melawan mental feodal dan mental konsumtif. Dia melakukan update software mental masyarakat agar hardware baru berupa infrastruktur yang dibangun tidak cepat rusak oleh kebiasaan lama. Ini bukan politik, ini terapi mental massal. Intinya, pembangunan sejati itu adalah kombinasi hardware yang kokoh dan software yang luhur. Kita butuh pemimpin yang tidak hanya fokus pada proyek cetak uang, tapi fokus pada proyek cetak mental yang lebih sulit dan dampaknya jangka panjang. Jadi pesan moralnya adalah infrastruktur bisa dibeli dengan uang, tapi mindset harus dibangun dengan keteladanan dan filosofi. Semoga mindset kita semua terreset. Oke, coba tulis satu filosofi Kang Deddy Mulyadi menurut teman-teman yang paling berhasil mereset pola pikir Anda. Dan komen di bawah, serta jangan lupa dukung terus channel ini agar protokol rehabilitasi total ini ditiru oleh semua kepala daerah. Jalur Puncak 2 Bogor akan segera dibangun tahun 2026 dengan anggaran 1 triliun rupiah. Pemerintah memastikan proyek pembangunan jalur Puncak 2 di Kabupaten Bogor akan mulai dikerjakan pada tahun 2026. Proyek infrastruktur strategis ini disiapkan untuk mengurai kemacetan kronis di kawasan Puncak serta membuka akses ekonomi baru bagi wilayah Bogor bagian timur. Dalam tahap awal, pemerintah menyiapkan anggaran sebesar 1 triliun rupiah yang akan difokuskan untuk pembebasan lahan dan pembangunan konstruksi prioritas pada beberapa titik rawan kemacetan. Jalur Puncak 2 nantinya menghubungkan kawasan Sentul Babakan Madang Jonggol hingga Cianjur menjadi jalur alternatif yang lebih modern dan lebih aman bagi wisatawan maupun kendaraan logistik. Bupati Bogor menyebut proyek ini tidak hanya menjadi solusi transportasi,
tetapi juga akan mendorong pertumbuhan pariwisata dan UMKM di wilayah Puncak Timur. Pemerintah daerah kini tengah memfinalisasi rencana teknis dan koordinasi dengan pemerintah pusat terkait skema pendanaan bertahap. Dengan hadirnya jalur Puncak 2, masyarakat berharap kemacetan panjang yang selama bertahun-tahun terjadi di kawasan Puncak dapat berkurang secara signifikan dan mobilitas warga semakin lancar. Sama apa? Kulit lumpia. Dikeset gor ada darahnya. Tenang, dewa perang nih bos. Ingat konsepnya. Diem, tenang, rapih, beres. Banyak omong juga percuma orang kayak kita mah. Malah jadi kelihatan begonya. Bagianin sekarang mah, begini baik gak? Anter-anter pelan-pelan, berjuang berproses. Kagak peduli cepet apa lambat prosesnya. Yang penting apa? Yang penting jelas tujuannya. Yang namanya tujuan ingat kawan, arah lebih penting daripada kecepatan. Kan begitu. Ayo ngomong cenah kadayam gubernur tukang gusur. Leres, sumuhun. Di Karawang, Bekasi, Subang, ayeuna di kota Bandung. Leres, bahkan KDM anu turun langsung menertibkan lapak-lapak pedagang kaki lima. Tapi dengan catatan, yang berdiri di atas trotoar, yang memakan hak pejalan kaki, yang mengganggu keindahan kota. Hasilnya setelah digusur, jalan dilebaran, trotoar dialusan, lapak-lapak pedagang dipernahkeun, dijieunkeun kios, ditata supaya rapih, endah katingalina. Jeung KDM mah lamun misalkan ngagusur teh lain ngan saukur asal gusur. Dibere kompensasina, ditawarkeun solusi. Masih keneh hayang bertahan dagang atau hayang mencari profesi lain jadi tenaga kebersihan di Provinsi Jawa Barat. Pertanyaan lamun misalkan KDM disebut gubernur tukang gusur, emangna aya gubernur tukang gusur kos KDM ngagusur para pedagang tapi diberi kompensasina, diganti lapakna, dipangneangankeun pekerjaan penggantina. Emangna aya gubernur kos kitu? Serius nanya ieu mah. Sok tulis di kolom komentar. Itulah dia teman-teman beberapa tayangan menarik yang saya tayangkan, yang kemudian teman-teman bisa melihat bagaimana kemudian di sini pembangunan di Jawa Barat di era Kang Deddy Mulyadi ini. Kita melihat di gubernur-gubernur sebelumnya memang terkenal sebagai gubernur pembangunan. Ada beberapa masjid yang dibangun ya, termasuk Masjid Al-Jabar yang ramai secara secara penarikan terhadap wisatawan itu sangat banyak dan signifikan. Tapi itu hanya etalase. Kalau kita mau lihat bagaimana kemudian dampak dari pembangunan Masjid Al-Jabar itu, ini pun kan bukan menyinggung pihak lain ya. Tapi kita bicara di sini tentang bagaimana seorang pemimpin bisa mengonsepsi sebuah pembangunan yang ditawarkan kepada masyarakat yang bukan hanya sekadar etalase, tetapi juga secara nilai guna, fungsi. Ya, kalau soal bagus jalanan yang dibangun oleh Kang Deddy Mulyadi, pinggir jalannya ada merah-merahnya di sampingnya itu satu hal. Ya walaupun di dalam beberapa tayangan video ada banyak yang melanggar itu, kenapa buat parkir di samping yang warna merah itu. Tapi kita bicara infrastruktur ini benar-benar sesuai dengan nilai guna. Masyarakat Jawa Barat itu masyarakat terbanyak di Indonesia. Kang Deddy paham kalau seumpama tidak ada gebrakan, maka KDM tidak akan meninggalkan karya yang bisa bermanfaat bagi manusia. Nah, maka jalan Bogor ini yang akan dibelah, yang akan dibuat jalur baru bagi para pengunjung, itu akan dibuatkan secara infrastrukturnya. Keren tidak keren? Saudara, gitunya kurang lebih asik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aisyah.